Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, salam sehat anak-anakku semua. Semoga kita masih diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melakukan semua kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik, langsung saja. Di video kali ini saya akan memaparkan materi untuk kelas 11, yaitu KD 3.1 ya. KD 3.1 tentang mengkonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Jadi materi intinya adalah teks prosedur. Setiap hari kita melakukan suatu kegiatan, misalnya membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, dan melayani tamu. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk-petunjuk itu. Ada yang menyebutnya kiat, ada yang menyebutnya tips, resep, cara jitu, dan sebutan-sebutan lainnya. Mari kita sebut saja semuanya itu dengan istilah prosedur ya. Jadi karena kita kaitannya dengan teks prosedur, kita sebut saja rangkaian kegiatan-kegiatan itu, petunjuk-petunjuk kegiatan itu kita sebut saja dengan istilah prosedur. Nah, penting sekali untuk mempelajari ini agar dapat memahami dan menyusun prosedur, bahkan dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan prosedur kita. Dengan begitu kita dapat memberikan penjelasan kepada teman, kerabat, atau orang lain tentang cara melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan yang ada. Nah, di pembelajaran kali ini sebenarnya KD2 ini menjadi dua kegiatan. Jadi sebenarnya kalau kita tatap muka itu harusnya ada 2 kali tatap muka untuk materi ini, karena ini bersifat pembelajaran jarak jauh. Jadi saya sebut saja ini dengan sebutan dua kegiatan pembelajaran. Nah, apa saja? Yang pertama, kegiatan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dalam teks prosedur. Yang kedua, kita akan membahas tentang informasi berupa tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, karena ini masih di pertemuan pertama, jadi kita fokus pada kegiatan pembelajaran yang pertama, yaitu informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dalam teks prosedur. Nah, jadi kita fokusnya di pernyataan umum ya, di pernyataan umum teks prosedur, di garis bawahi pernyataan umum dalam teks prosedur. Jadi teks prosedur itu sebenarnya ada terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua tahapan. Nah, kita fokus di pernyataan umumnya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum kalian belajar, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa. Tetap semangat belajar meskipun kondisinya seperti sekarang. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari kegiatan pembelajaran yang pertama ini, diharapkan kalian dapat mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dalam teks prosedur dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya nanti setelah kalian mempelajari ini semua, kalian bisa memilah, oh ini ternyata pernyataan umum yang terdapat di dalam teks prosedur. Nah, kemudian bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi ketika nanti ada kalian dihadapkan dengan teks prosedur, itu kalian tidak bingung lagi. Oh, ini bagian pernyataan umum seperti itu. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kita mulai dari hal yang paling umum terlebih dahulu, yaitu definisi dari teks prosedur. Nah, sebelum kita lanjut ke pernyataan umum, kita harus ngerti dulu nih, apa sih teks prosedur itu? Di salah satu definisi disebutkan bahwasanya teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, teks prosedur ini biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Nah, di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata kerja untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Nah, contohnya seperti apa sih kata imperatif itu yang terdapat di dalam teks prosedur? Nah, misalnya kalian sedang membaca tulisan cara memutihkan wajah misalkan. Cara memutihkan wajah, kalian baca nih di internet, cara memutihkan wajah. Nah, pada teks tersebut akan terdapat cara atau langkah-langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan wajah yang putih bersih, sehingga tujuan kalian untuk mempunyai wajah putih itu bisa tercapai. Nah, di dalamnya biasanya akan terdapat kata-kata imperatif. Contohnya, cucilah wajah Anda setiap mau tidur misalkan ada kalimat seperti itu. Nah, kata cucilah ini merupakan kata imperatif atau kata perintah. Ya, kata perintah. Gunakanlah jadi dan kata-kata perintah yang lain. Cara yang disajikan pun harusnya langkah demi langkah secara berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Jadi misalkan kalian membaca teks tadi, cara memutihkan wajah misalkan. Yang pertama kalian harus gini, yang kedua kalian harus gini, yang ketiga kalian harus gini. Jadi berurutan langkah demi langkah seperti itu. Jadi itu sedikit gambaran tentang pengertian teks prosedur. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari teks prosedur ini dibuat sebenarnya? Nah, teks prosedur itu bertujuan untuk memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi teks prosedur itu tidak harus berbentuk tulisan, bisa saja berbentuk lisan. Ada yang dibacakan kadang-kadang. Kalau misalkan di radio, cara membuat kue misalkan, nah, resep-resep itu masuk ke kategori teks prosedur karena di situ ada step by stepnya dan biasanya menggunakan kata imperatif. Ada berapa sih jenis teks prosedur? Nah, teks prosedur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Teks prosedur sederhana ini berisi langkah-langkah yang sederhana, yang biasanya hanya 2 atau 4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh, cara login Facebook. Cara login Facebook itu kan hanya buka situs Facebook, terus klik username, ketik username, terus ketik password, selesai. Ya. Atau membuka WA, membuka Twitter, membuka Instagram dan lain sebagainya. Jadi teks prosedur sederhana itu hanya terdiri dari
2 sampai 4 langkah saja dalam melakukannya. Terus yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu teks yang banyak langkah dalam melakukannya. Jadi bukan, kalau tadi yang sederhana kan hanya 2 sampai 4 langkah saja. Di teks prosedur kompleks itu banyak langkah untuk melakukannya. Contohnya cara membuat rujak cingur misalkan, cara membuat adonan semen misalkan, cara mengajukan pembuatan SIM misalkan, cara memperpanjang STNK, prosedur membuat KTP dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak langkah, lebih dari 4 itu tadi masuk ke kategori teks prosedur kompleks. Kalau 2 sampai 4 langkah itu masuk ke teks prosedur sederhana. Nah, yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, ini teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Jadi kalau tadi teks prosedur kompleks itu harus runtut, harus urut. Kalau protokol tidak harus runtut, bisa diubah-ubah, tapi hasilnya akan tetap sama. Misalnya memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air, ya kan? Lalu kita tunggu air itu sampai mendidih. Atau kita bisa mendidihkan airnya dulu, baru kita masak mie-nya, ya. Jadi hasilnya akan sama aja. Jadi teks prosedur, perbedaannya antara prosedur protokol dengan kompleks itu. Kalau kompleks itu harus runtut, kalau protokol tidak harus, jadi bisa kita gonta-ganti tapi hasilnya akan tetap sama. Jadi karena kita fokusnya di pernyataan umum tadi kan, kita fokusnya di pernyataan umum dalam teks prosedur. Lanjut, apa sih pernyataan umum itu? Nah, tadi kan sempat saya bahas bahwasanya teks prosedur itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua itu tahapan. Nah, tahapan. Jadi kita fokusnya di pernyataan umum. Nah, pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum itu? Nah, pernyataan umum ada juga yang menyebutnya sebagai penjelasan umum atau bisa disebut juga sebagai pembuka dalam teks prosedur. Nah, ini tulisan. Pernyataan umum ini adalah tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Nah, jadi ini sebenarnya teks yang simpel, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua tahapan. Nah, pernyataan umum ini adalah tujuannya, tahapan ini adalah langkah-langkahnya, ya. Jadi secara definitif pernyataan umum dalam teks prosedur ialah tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Nah, sementara tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Tapi lebih jelasnya nanti di video yang kedua, di video kegiatan yang kedua akan saya bahas tentang tahapan-tahapan yang ada dalam teks prosedur. Jadi itu pernyataan umum itu adalah tujuannya. Lantas bagaimana mengorganisasikan informasi yang ada di dalam teks prosedur tersebut? Nah, kegiatan mengkonstruksi ini atau yang berkaitan dengan mengorganisasikan ini yaitu kegiatan menelaah teks prosedur untuk menemukan bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Jadi di pembelajaran kali ini sebenarnya hasil akhirnya, tujuan akhirnya ialah
agar kalian itu bisa menelaah, membagi, memetakan bagian mana yang merupakan tujuan atau pernyataan umum itu tadi, bagian mana yang merupakan tahapan-tahapan itu tadi. Ya. Nah, contoh analisanya bisa kalian lihat di link yang ada ini. Nah, yang sudah saya bagikan ini di slwqueen.blogspot.com dan seterusnya. Jadi cara mengorganisasikannya, contoh pengorganisasiannya, contoh telaahnya kalian bisa cek di situ. Ya, di situ ada juga contoh teks prosedurnya. Ada contoh teks prosedur dan contoh menelaah, cara menelaahnya juga. Jadi bisa kalian ketik di browser kalian masing-masing link yang sudah saya bagikan ini, kemudian kalian baca dan kalian pahami bagaimana cara menganalisis atau menelaah bagian-bagian informasi dalam teks prosedur. Karena di tugas akhir, di tugas akhir pembelajaran hari ini, di pembelajaran kali ini, di kegiatan pembelajaran kali ini, tugas akhirnya yaitu kalian menjelaskan topik dan pernyataan umum pada teks prosedur yang linknya sudah saya bagikan. Jadi tugasnya kalian silakan ketik link itu di browsernya masing-masing. Di situ ada satu teks, teksnya tips cara belajar efektif dari rumah. Nah, jadi kalian baca itu, kemudian kalian jelaskan topik dan pernyataan umum pada teks prosedur tersebut. Nah, tugasnya kalian tulis di bukunya masing-masing, kalian buat dalam bentuk kolom. Kolomnya seperti contoh ini, contoh yang saya bagikan ini. Dia ada 2 kolom, kolom pertama topik, kolom kedua pernyataan umum. Oke, tugasnya saya tunggu segera. Semoga kalian terus sehat, terus semangat untuk belajar. Saya cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Kita ketemu di kegiatan pembelajaran yang kedua nanti, masih tetap di KD 3.1. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa menghubungi saya via WhatsApp boleh, atau nanti via email boleh, kalian terserah nanti, karena di grup WA kelas kalian sudah saya bagikan semua kontak saya, jadi kalian bisa konsultasi langsung ke saya nanti. Saya tunggu tugasnya. Sekian untuk pembelajaran kali ini, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.